Halo, selamat siang. Ini kembali di vlognya, bukan vlog sih, podcastnya Kang Rohim. Kali ini aku mau nanya-nanya soal kemarin kan sempet aku banyak dosa tuh. Nah sekarang aku mau nanya soal aku yang nggak pernah ibadah. Itu malu-maluin sih. Nah itu di belakang ada Kang Rohim udah siap. Langsung aja kita posisiin kameranya di mana. Di sini kayaknya udah pas ya. Oke. Ini kayaknya udah siap sih. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum Kang Rohim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Kabar alhamdulillah baik. Oke, sesuai intro tadi Kang ya. Aku mau nanya nih soal aku tuh anak-anak muda yang nggak pernah ibadah. Sholat lah, sholat aja. Bukannya Nggak belum pernah atau jarang? Enggak pernah sama sekali. Tapi apa ya Kang? Saya ngerasa itu kayaknya rezeki juga pas-pas aja. Itu kira-kira Cukup gimana? lah ya. Terus? Rasanya itu kayak aku ngerasa nggak kurang aja, tapi juga nggak lebih. Yo pas aja gitulah. Nah itu Kang Rohim gimana nyikapinya? Menurut Kang Rohim gimana deh? Ya sholat. Harus sholat ya? Iya. Doang tapi malas banget, ntar kalau aku sholat Ada- nggak bisa kerja dong. Ayo. Sholat nggak bisa kerja. Ya artinya begini. Ada beberapa pintu rezeki yang patut kita tahu ya. Jadi logisnya kalau kepingin bisa memberikan rezeki yang banyak, dalam arti rezeki keinginan ya, kita harus dasarnya harus tenang dulu. Kemudian yang kedua punya dukungan. Yang ketiga Anda harus punya keajaiban. Nah, tenang itu ketika sesuai yang saya lakukan ketika saya sholat, saya lebih tenang. Ada orang-orang yang tanpa sholat dia bisa tenang. Oke, enggak apa-apa. Oh ya. Sebaiknya karena dia sudah bisa ngatur ketenangan, maka ada pintu rezeki yang lain yang membukakan dirinya untuk mendapatkan rezeki. Misalkan dari silaturahmi, itu bisa. Dari tidak bermaksiat, ya, bermaksiat yang ngerti ya. Nah, itu bisa. Kemudian dari berbuat baik pada orang lain, bisa. Dari wirid zikir, mendekatkan diri pada Allah dengan, kalau saya biasakan untuk zikir menyebut nama Tuhan ya Roza. Itu juga termasuk cara membuat kita memudahkan kita mendapatkan rezeki. Kang, berarti aku nggak usah sholat nggak apa-apa lah. Nah, Kan bisa tuh aku sedekah aja nih dari harta yang punya, gimana bisa dong? berbuat baik pada orang lain bisa. Nggak sholat nggak apa-apa. Nah, sebaiknya sholat. Oke, kalimat itu silakan dicerna. Sebaiknya sholat, ya. Karena dengan sholat kita akan lebih bisa menenangkan diri di waktu-waktu yang memang itu sudah tersetting. Di waktu tersebut kita butuh ketenangan. Kang, tapi uangnya Kang sholat itu Angel. aku sih. Yo wes. Sakarmu. Misal aku sholat subuh, Sakarmu Aku artinya tangi begini. jam 09.00. Kita tidak memaksakan diri ya. Misalkan dirimu belum siap untuk sholat, ya tidak usah sholat dulu. Artinya tetap bisa tenang, bisa berbuat baik ke orang lain. Nanti ketika Anda sudah memang benar-benar aku semantep iki. pantasnya sholat, ya sholat. Kalau sholat itu sudah menjadi hal yang harus. Kalau nggak sholat saya nggak tenang, maka sholatlah. Kalau nggak sholat saya tenang dan saya tetap berbuat baik di sisi lain, beribadah di sisi lain, ya silakan, itu urusan kamu ya. Artinya perintah Allah kita harus jalankan. Karena sholat juga perintah Allah. Kang, tapi kalau misal aku nambah sholat ini, udah hubungan baik sama sosial, aku nambah sholatku jadi makin kerap, makin tiap hari sholat gitu, berarti rezekinya bisa nambah. Bisa nambah. Tapi tetanggaku itu sholat sekali kok, tapi kok miskin-miskin aja sih. Sebentar, ada tuh namanya ada tetanggaku, banyak, Mbak Niken itu namanya kan. Mbak Niken tuh keluarganya Islamic Center gitu loh. Suka sholat lah, suka gini, sering jamaah ke musola lah. Tapi dibandingin sama keluarga bapak ya Kang ya, buktinya lebih kayak keluarga bapak tuh gimana dong?
berarti ada penghambat rezeki yang membuat dia menjadi tidak banyak rezeki. Di keluarganya Mbak Niken itu tadi. Ya. Misalnya, Karena sholat tidak menjadi dasar orang sholat pasti dapat rezeki. Tidak. Kalau dia berbuat baik satu langkah, tapi hambatannya 2 langkah. Misalkan dia iri sama orang lain, dia tidak pernah bersedekah, dia bahkan mencaci maki orang lain, dia bermaksiat, ya sholatnya nggak imbang dong. Maka dari itu sholat yang saya sarankan adalah sholat yang benar-benar khusyuk, yang benar-benar menimbulkan ketenangan batin. Tidak karena terpaksa, tidak karena dipuji orang atau dilihat orang. Biar tampak saya beragama. Itu ya yang menyebabkan sholat-sholat yang tidak berbalik mendapatkan isi. Oke Kang, kalau tahu niatnya Mbak Niken itu atau enggak? Dia sholat karena apa? karena pengen dipuji mungkin Mungkin. atau pengen di ini gitu. Kang, tapi kalau misalnya aku gini gimana? Aku pengen sholat biar buka pintu rezeki aja gitu, nggak karena aku pengen ingat kepada Allah gitu, bisa nggak sih? Itu boleh nggak maksud kayak gitu? Oke, saya garis bawahi ya, rezeki dari Allah, dari Tuhan itu sudah dijamin. Artinya yang dijamin adalah rezeki kehidupan. Dan rezeki keinginan, rezeki nafsu itu diusahakan. Kamu sholat, tidak sholat, selama masih hidup pasti dijatah rezeki oleh Tuhan, oleh Allah. Tapi kalau pengen meningkat, ya harus ada usaha, harus ada ikhtiar untuk meningkatkan rezeki keinginan. Begitu. Berarti nggak apa-apa dong aku sholatnya cuman pengen dapat pahala, dapat rezeki. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya berarti kesimpulannya aku nggak sholat untuk sementara ini, aku nggak usah sholat. Ya. Berarti aku cuman berhubungan baik Saya kepada tidak orang lain. memaksakan diri kepada siapapun untuk melakukan sholat ya. Nah, kalau memang Mas Erik belum bisa legowo, artinya belum bisa memasukkan sholat dalam hal ketenangan, ya cari ketenangan yang lain sambil tetap meniatkan diri bahwa saya ingin dekat dengan Tuhan. Itu akan lebih mengasihkan. Tapi Kang Rohim dulu pernah nggak sih nggak sholat? Yo pernah. Sering. Kalau artinya menunda ya, terus kemudian kadang mengkodok, kadang juga enggak, itu pernah saya lakukan. Nah, seperti hal itu kemudian membuat saya menjadi gelisah, menjadi tidak nyaman gitu ya. Akhirnya saya kembali kepada fitrah saya yang dulu pernah dididik secara religi untuk selalu sholat, karena sholat adalah menimbulkan efek ketenangan jiwa. Begitu, makanya saya kembali untuk sholat lagi. Tapi pas Kang Rohim nggak sholat itu rezekinya gimana? Yo, baik. Kondisinya lebih baik apa lebih berkurang daripada perbandingannya gimana pas sholat sama nggak sholat, rezekinya Kang Rohim gimana? Saya rasa ada efek. Pernah lebih ketika dulu pernah tidak sholat. Pernah. Tapi efek ketenangannya nggak ada. Itu ujian berarti ya Kang ya? Ya, semacam itulah dikatakan. Saya punya rumus ujian yang mungkin saya tidak perlu share di sini dulu ya, karena ada pemanaan ujian yang setiap orang punya pemanaan beda-beda, pemahaman beda-beda. Nah, kalau memang benar-benar ingin ikuti cara saya, nanti saya kasih tahu. Mas Erik kan belum serius mengikuti cara saya kan? Belum, masih mau nanya-nanya kenapa aku nggak sholat. Oke, masih di masalah sholat ya, karena efek begini, Anda tidak sholat namun dapat rezeki banyak, itu ada namanya istidraj. Jadi seseorang diuji oleh Allah dengan efek rezeki besar namun dalam kemaksiatan, artinya tidak menjalankan perintah Tuhan. Itu ada, namun efeknya ya tidak akan bertahan lama. Saya merasakan, saya mengalami tidak beberapa tahun saja waktu itu, mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun lah. Kemudian saya sadar kenapa saya kok mengalami ketidaktenangan ini ya. Saya renungi, saya cermati, saya pahami diri saya, ternyata saya tidak menjalankan ibadah dengan baik. Akhirnya efek ketidaktenangan itu membuat keputusan jadi tidak tepat. Kadang
membeli sesuatu, kadang memutuskan untuk rekreasi ke mana itu, ke luar negeri kadang. Kemudian uang cepat habis lah, dapatnya cepat habis. Kang, terus orang dikatakan istijroj itu yang kayak gimana sih? Istidroj itu istilahnya gini, keajaiban manusia ya. Manusia diberikan keajaiban yang karena tidak, jadi begini, tidak beribadah pada Tuhan ya. Jadi dia mendapatkan keajaiban. Nah ini namanya keajaiban istidroj. Jadi pada kondisi dia maksiat, dia diuji lebih. Berarti orang akan merasa sok berkuasa, sok ini aku, sok tidak ada yang bisa mengalahkanku, semua atas kendaliku. Nah pada akhirnya nanti akan tersadar spiritual dengan sendirinya. Nah setiap orang akan mengalami itu, menurut pengalaman saya begitu. Saya juga punya teman yang mengalami itu, saya juga mengalami, dan mungkin kalau Mas Erik belum merasa mengalami, nanti akan mengalami kali ini. Iya juga sih, Kang. Gimana kondisi Anda nggak peduli sama Tuhan, tapi diuji rezeki yang banyak, diuji kemudahan, diuji keberlimpahan, diuji imannya. Nah nanti akan ada kondisi di mana kita tersadarkan spiritual kita akan balik lagi kepada Tuhan. Silakan kalau yang nonton video ini punya komen, silakan komen seperti apa, karena saya juga tetap terus belajar menjalani kehidupan. Oke. Kalau Anda punya cerita yang lain tentang istidroj, tentang keajaiban yang tanpa harus mendekatkan diri pada Tuhan, silakan cerita. Bagaimana kebenarannya? Kita simpulkan bareng-bareng, gitu, Mas Erik. Kang, berarti emang kalau aku ini lagi ngerasa kok hidupku cukup aja, dan aku lagi ngerasa nggak pernah ibadah sama sekali, mungkin udah 4 tahun deh, Kang. 4 sampai 5 tahun aku nggak pernah sholat. Jadi sebelumnya sholat dong? Sholat, tapi itu kan gara-gara ikut sholat begitu aja. Ikut-ikutan nggak ada niat serius itu ya? Ada niat serius di dalam hati, mantep di gitu. KTP Islam saya sholat gitu ya.